Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para peserta Zoom pada siang hari ini, saya Ahmad Subhan. Kebetulan saya itu Direktur PT Finas Chemical Mandiri yang bergerak dalam bidang surfaktan atau persabunan, dan juga pada waktu COVID 2019 kami memproduksi hand sanitizer, disinfektan, hand soap, dan lain-lain. Kami sengaja membuat semacam kerjasama dengan kawan-kawan yang ada di daerah agar tercipta sebuah sinergi yang kuat dan dapat memasarkan produk kami, yaitu sementara yang akan diproduksi adalah sabun cuci baju dan cuci piring. Sementara yang diproduksi adalah sabun cuci baju dan cuci piring, dan tidak menutup kemungkinan akan diproduksi surfaktan lain seperti sabun badan untuk badan, pelante, karbol, dan lain-lain. Baik, kita mulai dari pertama, bahwa latar belakangnya adalah kenapa saya membuat kerjasama dengan KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, yaitu didahului dengan manufaktur atau produksi secara sederhana, yaitu cuci baju dan cuci piring. Karena memang cuci baju dan cuci piring adalah kebutuhan sehari-hari. Walaupun sudah banyak yang memproduksi, tetapi masih banyak peluang-peluang yang bisa kita kerjakan atau kita masuki pada peluang-peluang kosong itu. Kemudian untuk masyarakat di daerah-daerah yang agak jauh dari kota, atau walaupun di kota tapi bahan baku yang agak sulit pengirimannya, maka PT Fina menyediakan, yaitu bahan baku dengan harga pabrik gitu ya, dengan harga pabrik, di mana nanti teman-teman KMM atau Komunitas Masyarakat Mandiri itu yang memproduksi dengan lisensi dari kita, baik itu lisensi badan usahanya maupun mereknya. Nah, alhamdulillah kita sudah merek sendiri Finsa, kemudian juga ada izin dari Kementerian Kesehatan. Itu adalah latar belakang dari kita ini untuk mencoba bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian kenapa produksi itu harus sabun dulu? Itu memang kita sudah menyiapkan beberapa produk-produk unggulan, terutama yaitu produk-produk yang di bahan bakunya itu berada di sekitar kita. Makanya
nanti setelah proses kerjasama itu di MOU-kan, langkah pertama adalah manufaktur sabun, kemudian langkah kedua adalah membuat produksi-produksi yang sifatnya itu tepat guna dan berguna buat masyarakat untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Baik. Struktur KMM. Metode program. Peminat baik perorangan atau kelompok yang mendaftar menjadi calon komunitas masyarakat mandiri itu, jadi peminatnya itu wajib berlabel komunitas masyarakat mandiri atau KMM. Tetapi bisa perorangan, bisa juga nanti kumulatif dengan teman-teman agar sistem pendanaan untuk produksi sabun itu bisa lebih ringan. Namun halnya komunitas masyarakat mandiri itu perlu ada ketua. Makanya ketua itu adalah orang yang pertama MOU dengan PT Bina Chemical, ya, maka dia secara otomatis adalah sebagai ketua komunitas. Nah, ketua komunitas itu nanti secara mandiri, ya, itu usaha-usaha yang akan kita kerjasamakan. Baik. Pendanaan bisa digunakan dengan sistem perorangan atau pribadi dan juga sistem gotong royong. Kemudian ketua KMM nanti yang setelah MOU nanti membuat aturan sendiri, itu bisa sebuah aturan perusahaan seperti persis aturan perusahaan, baik itu mengatur tentang produksi, mengatur tentang market, dan mengatur bagaimana pembagian hasil dari penjualan tersebut. Nah, itu silakan hak prerogatif dari ketua KMM. Kita lihat struktur komunitas masyarakat mandiri adalah satu ketua, yang kemudian di bawahnya ada staf produksi, kemudian staf marketing. Proses produksi untuk surfaktan, ya, ini sebagai gambaran saja. Kalau kita mau buat sabun, cuci piring atau cuci baju, pasti prosesnya seperti ini. Yaitu sama bahan baku di mixing itu campur, kemudian di mixing dengan air, kemudian ada penambahan parfum, nah dibiarkan minimal sekitar 10-24 jam, lalu dikontrol kualitasnya dan kemudian packaging. Nah, ini packaging, artinya packaging ini nanti kalau kita kerjasamakan dengan teman-teman, kita akan menggunakan packaging itu standing pouch, plastik yang berdiri. Nah, plastik yang berdiri, ya, jadi bukan menggunakan botol. Karena kalau botol pengirimannya juga membutuhkan volume besar dan akhirnya biayanya jadi mahal. Kalau plastik itu satu bis saja bisa isinya bisa 2.000-3.000 piece, itu seperti itu. Nah, seperti yang ada di Alfamart. Namun nanti standing pouch itu adalah standing pouch yang warna bening, kemudian dikasih label PT Bina Chemical, kemudian mereknya Tinsan, distributornya adalah KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri. Adapun peralatannya, ya, dalam memproduksi sabun itu hanya dibutuhkan mixer, ya, mixer sama ini apa namanya, nanti mesin untuk sealing standing pot. Jadi ketika standing pot itu sudah diisi, maka harus di-sealing atau direkatkan. Jadi ada peralatannya, itu ada hand mixer 2 biji, sama satu lagi mesinnya itu mesin untuk sealing. Oke, ini contoh produk kita, ya, yang sudah beredar.
di Jabodetabek, tapi di Jabodetabek khususnya daerah Depok. Ini contohnya, ada yang 1 liter, nah ada yang 5 liter. Nah, baik, analis usaha. Ini kalau dalam analisa usaha, saya membuat volume untuk produksi baju, yaitu dalam sesuai dengan apa namanya yang di MOU itu langkah produksi deterjen cuci baju itu sebesar 4.800 liter. Tetapi nanti tergantung dari keuangan, boleh setengahnya, boleh juga seperempatnya. Ya, jadi kita membutuhkan bahan baku seperti di atas tuh, seperti yang ada di layar, yaitu Texapon dan lain-lain. Untuk membuat 4.800 liter itu membutuhkan budgeting untuk bahan baku Rp29.800.000. Nah, itu nanti slide share ini bisa diminta ke Pak Samsuri. Baik, yang kedua cuci piring. Dalam MOU dimasukkan bahwa produksi cuci piring sebesar 3.200 liter. Nah, dengan budget itu Rp19.004.000. Nah, kemudian apalagi yang dibutuhkan? Ya, tadi kan bahan baku untuk cuci baju, sekarang cuci piring, kemudian alat. Nah, alat dan sorry, ini adalah kemasan. Nah, kemasan nanti boleh memilih yang 1 liter atau yang 500 ml. Kalau 500 ml tentu keuntungannya akan lebih besar. Hanya saja dalam patokan MOU saya masih membuat pakai standar liter, 1 liter. Ya, sehingga volume total, yaitu kan tadi cuci bajunya 4.000 sekian, cuci piringnya 3.000 sekian, totalnya adalah 8.000 liter. Nah, kemasan yang dibutuhkan biayanya adalah totalnya Rp20 juta. Nah, jadi untuk memproduksi sabun cuci baju, cuci piring, ya, dengan total jumlah kumulatifnya 8.000 liter, ini untuk kemasannya butuh sekitar 20 juta. Baik. Nah, kita perhitungan laba kotor. Jika estimasi pengerjaan hari, jumlah tenaga kerja 3 orang, asumsi penjualan surfaktan per liter adalah 18.000. Nah, jadi produksi totalnya 8.000 atau 8.000 botol, maka penerimaan kotornya adalah 8.000 liter atau 8.000 piece dikali 18.000, totalnya 144 juta. Total biaya produksi bahan baku dan ini bebas ongkir ya, kemana saja ke seluruh Indonesia kecuali Papua. Itu bebas ongkir bahan bakunya. Kita lihat di sini adalah total biaya produksi bahan baku. 29 juta itu adalah untuk cuci baju, 19 juta adalah cuci piring, 20 juta itu adalah kemasan, maka total dibutuhkan adalah 68.800 untuk memproduksi. Nah, kemudian margin kotornya dari penjualan 144 juta dikurangi 68, totalnya jadi keuntungan kotor 75.192.000 sekali produksi. Baik. Nah, kita lihat tabel di sini adalah biaya program secara global. Pertama, sebelum melangkah tentu ada MOU. Nah, MOU itu besarnya adalah sebesar 3 juta. Kemudian biaya pelatihan dan pendampingan meliputi transport dan akomodasi trainer sekali 15 juta. Nah, poin yang nomor 2 itu boleh
ditiadakan bisa kalau sudah kira-kira dianggap mengerti, ya dianggap mengerti. Kemudian poin nomor 3, biaya pengadaan alat adalah 8 juta. Jadi biaya bahan produksi perdana adalah totalnya 94.808.000. Nah, ini untuk biaya perdana. Tapi jika poin kedua dihilangkan, itu boleh. Jadi akan mereduksi biaya-biaya tersebut. Baik. Saya kira untuk sementara itu dulu. Nah, ya. Kira-kira ada pertanyaan dari presentasi tadi tentang bagaimana langkah untuk memproduksi surfaktan, kemudian bagaimana cara mendirikan komunitas masyarakat mandiri. Monggo kalau ada yang bertanya. Baik, Bapak, Ibu, jika ada yang mau ditanyakan terkait program ini, silakan. Nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Insinyur Ahmad Suban MM. Silakan Pak Mustaqim atau Pak Adi Cahyono, Pak Sugeng Waluyo, Pak Zainal, Pak Zainuddin, Pak Sutanto, Ibu Maria. Monggo silakan jika ada yang ditanyakan. Dinyalakan mikrofonnya ya, Pak. Mikrofonnya silakan dinyalakan Bapak Ibu yang bertanya. Ya, silakan Pak Adi Cahyono. Pak Adi Cahyono, ada yang mau ditanyakan? Ada Bapak Fahmi Samarinda, Bapak Zainuddin Harahap, Pak Abdullah Mustaqim, masih ini on? Ya, baik. Jadi kepada Bapak Ahmad Suban mungkin juga dilanjut tadi ada terkait dengan MOU, gimana itu Pak? Proses MOU-nya Pak? Oke, kalau proses MOU adalah Bapak menghubungi kepala program, yaitu Bapak Samsuri, kemudian membayar biaya MOU, lalu MOU itu ditandatangani di atas materai, ya, kemudian dikirim by WA dan juga dikirim lewat kantor pos yang hardnya. Demikian juga dari sana nanti surat MOU itu di-print, ditandatangani, dan kemudian dikirim ke kami. Kita akan terjadi pertukaran MOU tersebut. Masing-masing tanda tangan itu harus di atas materai. Gitu. Ya, baik Bapak Ahmad Suban, terima kasih penjelasannya. Terkait tadi kegiatan KMM ini bisa secara perorangan juga ya Pak? Bisa perorangan, bisa juga kelompok. Nanti jika ada teman-teman kita yang MOU, maka secara otomatis dia akan membawai 2 kabupaten.
dan orang lain itu sudah tidak bisa masuk. Nah, adapun yang sudah MOU silakan mencari anggota KMM, komunitas masyarakat mandiri, misalnya tiap kecamatan satu orang, kemudian itu bisa dijadikan tenaga market ya, distribusi untuk daerah tersebut. Dan juga nanti ke depan kan kita masih punya program-program lain yang nanti akan diluncurkan. Tetapi pintu gerbangnya itu adalah ini bagaimana bisa menjalankan produksi sabun yang mudah, artinya ada bahan baku, peralatan, kemudian perizinan sudah oke, nah kita jalankan. Begitu. Nanti menyusul program-program yang lain. Baik. Ini ada pertanyaan dari chattingan ya. Sistem pemasarannya bagaimana, Pak? Kalau dititipkan di toko-toko kecil, kira-kira bagus tidak? Nah, pengalaman di sini bahwa untuk dititipkan itu sebuah produk baru itu kasus, dan kita harus memang mempunyai anggota KMM untuk memasarkan secara door-to-door. Tetapi kita juga kalau ada teman-teman kita yang sudah MOU, kita akan mempromosikan dari sini juga. Misalkan ada teman di Riau, katakanlah Riaunya di Milahan umpama, maka kita akan membantu promosi ya lewat dari sini pusat, promosikan produk kita itu di wilayah Sembilahan dan sekitarnya. Nah, karena kita promosi berarti otomatis biasanya yang jauh-jauh itu permintaannya yang 5 literan, maunya untuk instansi ya, instansi sekolah dan sebagainya, itu yang 5 literan. Jadi kalau teman-teman kita nanti MOU, kita pun tidak tinggal diam, kita akan membantu mempromosikan barang tersebut. Baik. Selanjutnya Pak Ahmad Subhan, dengan biaya produksi tadi yang sekitar 70 jutaan itu sebenarnya kalau masyarakat pengguna itu bisa digunakan oleh atau konsumennya untuk mencapai berapa orang, dan per bulannya itu setiap rumah tangga perkiraan itu ada berapa banyak penggunaan sabun cuci dan sabun cuci baju dan cuci piring ya? Oke, biasanya itu satu keluarga kecil itu menggunakan itu kurang lebih sekitar 2 liter sabun cuci baju dan kurang lebih 1 liter untuk cuci piring. Nah itu berarti bisa dipetakan. Nah, jadi kalau mau produksi menggunakan standing pots yang 0,5 liter atau yang 1 liter, itu bisa dipetakan dari jumlah penduduk. Nah, biasanya mungkin penduduknya yang agak sedikit jarang, mungkin maka kita menggunakan yang 500 mili. Gitu. Oh, tadi rumah tangga kecil itu ya Pak ya. Jadi Ya, 2 rumah liter tangga kecil untuk itu sabun rata-rata itu cuci 2 dan liter. 1 liter untuk sabun cuci piring ya. Betul. 1 liter sabun cuci piring, 2 liter untuk sabun cuci baju. Itu Artinya keluarga rumah kecil. tangga kecil itu mungkin jumlah keluarga 4 orang, 5 orang ya. Ya, anaknya itu 2 orang, kemudian orang tua 2 orang. Jadi kurang lebih sekitar 4 sampai 5 orang maksimum itu adalah keluarga kecil. Berarti tadi dari 2 produksi itu bisa memproduksi 2 jenis dengan 8.000 liter. Ya, 8.000 liter mungkin hanya untuk berapa puluh 4.000 keluarga. kakak. 4.000 kakak itu sudah habis. Nah, tapi 4.000 kakak itu berarti otomatis ini harus memproduksi sebulan 2 kali, karena kan di situ ada sabun cuci bajunya itu double, kurang lebih sekitar 2 liter.
untuk satu rumah tangga. Jadi kalau 4.000 kakak itu hanya setengah bulan. Setengah bulan itu sudah harus produksi lagi. Kalau umpamanya hitungannya masyarakat di sini 4.000 kakak itu nggak nyampe satu kecamatan, paling sekitar 2 desa. 2 desa itu sudah ini apa namanya sudah habis. Nah, tapi itu kan tergantung dari populasi masyarakat ya, mungkin di daerah-daerah ini apa Sumatera ya untuk sekitar 5 kelurahan itu paling tidak sekali produksi. Ya, Jadi baik. masih luas banget peluangnya, itu masih sangat terbuka sekali. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, status KMM sebagai distributor aja atau produksinya juga di daerah kita, Pak? Dan untuk produk Vinawash, status legalitas marketnya ini udah bisa dipasarkan di supermarket atau pasar-pasar besar, Pak? Jadi gini, pada dasarnya di supermarket itu kita boleh bagus untuk apa namanya brand. Namun kita kan KMM dengan permodalan terbatas, biasanya supermarket itu pembayarannya 3 bulan sekali berdasarkan pengalaman. Jadi tidak bagus seandainya kita masukin ke supermarket. Adapun legalitasnya kita sudah lengkap karena nanti setelah MOU, di MOU tersebut akan dikirim ya, MOU-nya dikirim bersama, satu legalitas perusahaan, yang kedua legalitas perizinan dari Kemenkes. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti di MOU dikirim ya harusnya berkasnya lewat kantor pos, itu di dalamnya ada buku berupa fotokopi legalitas PT Finansial dan juga legalitas dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk supermarket kami tidak menyarankan karena nanti modalnya lambat dengan menggunakan KMM, maka bentuk anggota-anggota KMM agar terbantu dalam pemasaran. Nah, syukur sekali kalau juga terbantu dalam permodalan, tentunya modal itu gotong-royong. Tapi rata-rata saya melihat dari kemarin itu permintaannya adalah modal pribadi, ya silakan saja. Tetapi harapan kami tetap KMM dibentuk sebagai kaki tangan market karena mereka juga menggunakan kita dan juga sekaligus untuk memasarkan di lingkungannya. Gitu. Baik, jadi dalam hal ini KMM itu bukan hanya sebagai distributor saja ya Pak ya. Ini turut memproduksi sabun itu Ya, sendiri ya Pak? produksinya di sana, betul. Produksinya di tempat saudara. Jadi produksi mandiri, bahan baku dari kita kirim ya dengan harga yang tidak artinya bebas ongkir. Nah, bebas ongkir. Dengan persyaratan bebas ongkir itu minimal ya sekitar setengah dari produk yang di MOU-kan. Nah, kan tadi kan bahan baku itu totalnya hampir 69 juta, maka setengahnya itu boleh. Artinya bahan baku itu minimal sekitar 30 juta, itu tidak kena ongkos kirim. Baik ya. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan ya, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Baik ya, jadi teman-teman komunitas KMM di wilayahnya masing-masing itu nanti produksi sendiri. Ya, produksi sendiri, hanya saja hasil dari produksi itu menggunakan merek dari PT Vina, yaitu Vinsan. Karena sudah sudah layak untuk diedarkan ya. Kalau merek-merek yang belum resmi, belum ada hak edar, tidak bisa diedarkan. Nah, inilah salah satu manfaat yang kami tawarkan dari PT Vina. Anda tidak perlu sulit untuk ngurus perizinan di awal ya Pak Suban ya. Sehingga dengan ini lebih menghemat biaya anggaran di awal sampai nanti usahanya itu berjalan bagus, Anda boleh mengurus merek sendiri. Boleh. Ya, tuh. Bisa dipahami. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi.
ada kejadian sebuah home industry kadang-kadang diresein sama tetangga yang iri dan dilaporin ke polisi padahal izin udah ada. Kalau ada kejadian seperti ini, apakah PT Vina juga tidak lepas tangan kan? Tentu kita akan mensupervisi. Makanya ketika posisi sudah MOU, segera dilaporkan ke kepala desa. Minimal kepala desa. Jadi seperti itu. Ya, termasuk juga maksud kami agar teman-teman di sana membentuk komunitas itu agar tetangga-tetangganya diajak ya. Tetangga-tetangga rumah diajak sehingga bisa mendapatkan manfaat juga. Ya, dengan itu kalau mereka mendapat manfaat tentu nggak ada yang iri lagi Pak Suban ya. Ya, Tujuannya juga seperti itu Bapak ya. Jadi kalau bisa untuk produksi sabun khususnya tetangga-tetangganya diajak sekalian untuk bergabung dan mendapatkan manfaat. Sekurang-kurangnya produk ini bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dengan itu bisa menghemat pengeluaran teman-teman ya. Daripada Anda harus belanja di warung ya, sabun, cuci piring dan cuci baju ya. Dengan cara kita ini Anda secara pengeluaran bulanan dari sisi ini lebih hemat. Ya, belum bicara tentang profit income ya, tapi sudah menghemat pengeluaran bulanan untuk masyarakat. Yaitu salah satu tujuan penting juga ya. Kalau anggaran bulanannya lebih hemat kan bisa kita gunakan untuk yang lain. Seperti itu ya. Terus selanjutnya pertanyaan, harga bahan dan kemasan untuk awal produksi berapa ya? baik. Tadi sudah disebutkan agar tidak kena biaya transportasi sehingga nanti ekonomi secara produksinya, maka paling minimal adalah setengah dari yang di MOU-kan. Nah, di sini kita lihat ke atas ya. Total biaya produksi bahan bebas ongkos kirim A plus B plus C. A itu untuk produksi deterjen baju, B itu untuk produksi cuci piring, C itu adalah kemasan. Itu totalnya 68 juta sekian. Itu yang di MOU-kan. Tetapi boleh dilakukan setengahnya memproduksi itu dan tidak kena transportasi. Nah, jadi 68 kurang lebih dibagi dua ya, atau di sini anggap aja 70 bagi dua berarti 35 juta. Nah, 35 juta sudah bisa produksi. Baik Pak, selanjutnya drum untuk pengadukan sudah ada dari PT Vina atau bagaimana Kalau Pak? drum plastik itu kan di tempat-tempat teman-teman pasti ada. Jadi nggak perlu menggunakan drum, nggak perlu pengiriman drum dari sini karena terlalu nggak ringkas jadinya bahan bakunya. Paling itu dibutuhkan sekitar antara 6 sampai 10 drum. Ukuran berapa itu Pak? Ukuran yang 200 liter. 200 liter. 8 sampai 6 sampai 10 drum boleh. 6. Nah, kalau 6 drum itu berarti untuk produksi deterjen, 3 drum untuk produksi cuci piring. Nah, terus seperti itu. Ya, baik. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya secara langsung melalui suara. Silakan. Pak Ardi Cahyono, ada Pak Saihan Gifari, Bapak Fahmi Samarinda, Bapak Sugeng Waluyo, Pak Suparyono dari Mojokerto, ada Pak Zainal, Pak Zainuddin. Monggo Pak, silakan kalau yang mau bertanya secara langsung. Dinyalakan mikrofonnya Pak. Ya. Kalau ada yang mau ditulis juga tetap silakan ya, pertanyaannya ditulis.
Baik, apakah sudah mengerti semua? Ya. Nanti kalau Bapak-bapak, Ibu ya sudah mengerti. Oh ya, baik, ini ada pertanyaan lagi. Kemasan terkecil dari PT Vina itu ukuran berapa, Pak? Yang standing pouch plastik. Dan Baik, KMM itu misal buat inovasi sendiri dengan kemasan rentengan itu bisa atau tidak? baik. Saya sangat menghargai jika seandainya nanti bikin rancangan. Sangat menghargai. Cuman kita belum menyediakan karena itu kan butuh mesin ya, mesin filling namanya, mesin filling untuk rencengan. Tapi kalau memang ada inovasi dari teman-teman di sana ready ya, kami persilahkan. Kemasan terkecil adalah 500 ml atau setengah liter. Jadi standing pouch itu kemasan Ya, 500 ml ya, Pak ya? Oke, ya jadi nanti teman-teman mulai dari kemasan terkecil boleh ya 500 ml. Artinya juga dari sisi apa namanya nih? Dari sisi pengemasannya juga kan lebih sederhana. Ya, kalau dibandingkan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil mungkin untungnya besar ya, tapi tadi butuh mesin tambahan ya, mesin filling. Karena memasukkan apa namanya cairan ke bungkus-bungkus yang lebih kecil itu tidak mudah ya Pak Subhan ya. betul. Betul. Itu. Nah, jadi bisa dimulai dari standing pouch ya atau apa kemasan plastik yang ukuran 500 ml. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Ada yang mau bertanya secara langsung dinyalakan saja mikrofonnya ya. Langsung ditanya ke beliau. Mungkin ada Pak Abdullah Mustaqim? Mana nih Pak Abdullah Mustaqim, belum ada suaranya. Oh, sedang ini ya, mungkin sedang mencangkul di ladangnya. Baik, sebelum kita lanjut ya, bahasan sekilas tentang ternak bebek, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan masih terkait dengan home industry sabunnya. Bapak Adi Cahyono, Pak, gimana Pak? Tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, itu untuk produksi awal dengan kapasitas minimal 8.000 itu ya kalau separuh ya. Ya, boleh separuh Pak, boleh. Separuhnya berarti 4.000 ya? 4.000 liter. 4.000 liter dengan nilai Nilai untuk bahan bakunya itu sekitar 35 juta. 35 juta itu ya. Betul. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan dari sisi nilai untuk awal karena kan pertama harus merintis pasar ya. Jumlah kelompok kan masih kecil anggotanya. Ya. Nilai spekulasinya tergolong agak tinggi. Ya. Kalau kemungkinan bisa produksi awal itu dengan nilai-nilai antara 5 sampai 15 juta itu memungkinkan ada kapasitas untuk memulai dengan resiko yang lebih kecil tentunya ya. Dengan nilai yang cukup besar itu memungkinkan juga peserta atau calon peserta tertarik untuk mengembangkan bidang yang lain gitu. Baik, baik Pak, baik. Memang tadi saya sudah diskusikan untuk apa namanya tahapan awal. Yang paling penting adalah kita ada MOU, ikatan MOU dulu. Nanti pada dasarnya itu full produksi itu ada betulnya betulnya konsepnya Pak ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu itu MOU dengan PT Vina sebagai ketua KMM di wilayahnya masing-masing, itu artinya tidak perlu langsung produksi gitu Pak Subhan ya?
Nah, artinya ketika MOU sudah dijalankan, tentu teman-teman kan menghimpun dana. Baik itu dana itu secara pribadi maupun iuran sama teman-teman yang lain. Jadi kita menunggu. Nah, kalau ada orang mau MOU, jadi kita sudah tidak bisa lagi karena di kota ini batasannya adalah sekitar 2 kabupaten ya. Kalau di luar Jawa itu adalah sudah ditutup sama teman yang MOU duluan. Jadi tidak boleh ada yang masuk. Baik ya, jadi Pak Ardi juga ketika Pak Ardi MOU dengan kami PT Vina Chemical ya tidak perlu langsung produksi sambil Bapak itu tadi ya menunggu pembentukan tim di wilayah Bapak, karena tim KMM ini bukan hanya sebagai pengguna tetapi bisa mereka ini untuk menjadi para agen ya, agen penjualan sabun itu sendiri. Ya kalau misalkan tadi setengah dengan dengan kapasitas paruhnya itu adalah 4.000 liter ya Pak Suban. 4.000 liter itu artinya itu kan 2.000 kakak ya. Ya, 2000 Harga yang skala kecil itu 2.000 Ya. kakak. Nah ketika 2.000 kakak itu misalkan ya tim Bapak KMM itu punya 20 anggota ya, berarti 2.000 dibagi 20 berarti setiap agen itu hanya cukup memasarkan kepada 100 kakak begitu Pak Suban. Ya, artinya itulah gunanya KM itu. Ya, jadi Pak Ardi tidak perlu bingung atau tidak perlu merasa sulit untuk memasarkan sabun ini apabila dikerjakan secara beberapa model produk Pak Ardi sendiri ya, tapi teman-teman KMM itu dilibatkan untuk menjadi para agen penjualan gitu Pak Suban ya, sehingga dengan gotong royong memasarkan itu ya itu Pak Ardi lebih mudah untuk mendapatkan target penjualan. Misalkan tadi 2.000 kakak itu mau digarap dalam berapa lama ya, 1 bulan atau 2 bulan. Ya ini bisa Saya rasa untuk produksi sekali produksi dengan seperempat itu kuota itu kali seminggu sudah habis, maka bisa aja terjadi itu adalah sebulan produksinya 4 kali. Nah itu seperti itu. Baik ya. Selain itu juga Pak Suban mungkin yang perlu kita tekankan juga kepada teman-teman bahwa dengan Anda semua termasuk menjadi KMM di wilayahnya, tentu nanti kami pastikan akan hadir ya, akan hadir ke tempat Bapak, ke sana, dan kehadiran kami itu bukan hanya sekedar untuk memberikan training produksinya, tetapi juga membantu untuk ya mempromosikan produk itu kepada masyarakat di sekitar wilayah Pak Ardi ya. Jadi Pak Ardi ketika nanti sudah MOU dan sudah siap mulai produksi, kami hadir ke sana ya. Pak Ardi di sana bisa mengumpulkan teman-teman tadi tim KMM ya, baik itu 10 orang, 20 orang atau bahkan mungkin bisa 100 orang. Disitulah nanti kita bina, kita pandu, kita bimbing untuk ya bagaimana cara memasarkan produk ini ya, apalagi produk misalkan sabun cuci piring ya. Sabun cuci piring itu kan penggunanya bukan hanya rumah tangga Pak Suban ya. Ya, gunanya itu adalah resto, kafe, rumah makan. Nah, jadi kalau kita tidak perlu mentarget setiap rumah tangga misalkan 2.000 terlalu banyak. Mungkin kalau itu dijual ke kafe, rumah makan, resto atau hotel itu mungkin hanya aja juga sudah. Nah ini oleh karenanya nanti bagian itu ya untuk bagaimana tata cara pemasaran dan sebagainya juga kami pandu ya ketika kami hadir ke tempat Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan hanya terkait dengan produksinya saja ya, training pelatihan produksi saja yang kami sampaikan, tapi bagaimana juga membina tim untuk pemasaran itu nanti kami pandu juga. Begitu Pak Ardi, bisa dipahami Pak Ardi? Secara prinsip bisa. Ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Baik. Pertama, secara matematika itu tadi memungkinkan. Cuma kan semua usaha itu berproses untuk menuju
masyarakat mandiri itu. Ya, Saya juga di sini kan baru merintis untuk ya pemasaran, termasuk ya kebutuhan sehari-hari. Kelompoknya namanya Insan Mandiri yang bersama ya. ya, Itu tantangannya kan justru di pemasaran. ya, Ya, kuncinya di pemasaran. Jadi kami kemungkinan nanti solusinya kalau tahap awal itu dari pusat itu memproduksi sendiri dulu, kemudian bakal partner seperti saya, banyak kelompok-kelompok ini untuk tahap awal memasarkan. Kalau sudah punya pangsa pasar dengan jumlah yang layak untuk mulai produksi, umpamanya sudah punya 200, 300 pelanggan gitu. Nah, untuk sebelum sampai 200 atau 300 pelanggan itu, umpamanya memang dari pusat itu sudah ada produksi, jadi dikirim kemasan yang sudah jadi. Itu kan pertama menghindari resiko. Jadi kami sudah bisa memasarkan, kami juga punya produk, kemudian kami merintis pelanggan, setelah pelanggan ada, baru kami mulai akan produksi. Secara prinsip untuk membentuk masyarakat mandiri mungkin menjadi semangat sama ya. Gitu. Kalau hal itu bisa menjadi solusi, mungkin juga bagi teman-teman yang lain daerah. Gitu. Kalau untuk tahap awal itu investasi harus sampai senilai 35 juta, itu terlalu besar. Spekulasinya tinggi gitu, karena pasar belum terbentuk. Tapi kalau kemungkinan itu diproduksi pusat sehingga calon kelompok yang masyarakat mandiri itu bisa keluar ya antara 2 sampai 5 juta. Itu tidak terlalu spekulasi. Setelah ya, habis artinya kita ambil lagi, baik. setelah habis kita ambil lagi sambil membentuk jaringan pasar. Kalau jaringan pasar sudah terbentuk, nah baru kita mulai produksi. Ini kan istilahnya kaidah usaha itu meminimalkan resiko kemudian membentuk pasar. Karena kuncinya di pasar. Kalau produksi itu Ya, kan umpamanya tidak kerjasama dengan perusahaan ini kan orang bisa juga belajar chemical, belajar meramu dan sebagainya itu memungkinkan itu. Tapi kalau umpamanya dari pusat sudah merintis itu kan berarti itu suatu rintisan awal untuk membentuk kelompok-kelompok di daerah itu sudah ada produk dulu. Umpamanya dengan separuh itu 35 juta itu pusat dulu, kemudian ada berapa kota yang sudah siap. Nah, kota yang sudah siap itu bisa lah ngambil seharga 2 juta. Nah, itu akan memungkinkan. Tapi kalau saya lihat dengan ini ya sudah siap spekulasi aja, tapi nanti dia juga punya resiko. Kalau gagal dalam membentuk pasar, produknya itu utuh ya nanti dipakai sendiri, tahu habis berapa tahun, tapi kemudian karena kuncinya di jaringan pasar ini. Itu kalau ya, pendapat jadi saya. begini Pak, hal itu ya, mohon maaf ya, hal itu bisa kita siasati atau ada strategi. Artinya tadi kami sebutkan bahwa teman-teman di wilayah masing-masing itu tidak harus langsung ketika MOU ini ketika MOU ini tidak harus langsung siap dana 30 juta dan langsung produksi ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi Pak Ardi MOU dengan kami ya. Nah, setelah MOU itu sediakan waktu dan jadwal kami untuk hadir ke sana ke wilayah Pak Ardi sebelum Pak Ardi itu mengemas tentang produksi ya. Jadi sebelum keluar dana 35 juta itu saya bantu Pak Ardi dan teman-teman untuk membentuk pasar di sana. Artinya kita bisa buat semacam seminar atau presentasi khusus yang terkait dengan program ini kepada masyarakat di wilayah Bapak. Mungkin misalkan saja ya satu kali seminar di daerah Bapak itu bisa menghadirkan 100 orang. Ya, maka dari situlah kita membina tim Bapak sebelum Bapak sendiri mengeluarkan uang 35 juta. Ya, jadi pembentukan timnya itu terlebih dahulu daripada produksinya. Ya, jadi dengan seperti itu itulah cara kita untuk meminimalisir resiko. Makanya membentuk tim ya itu di awal sebelum maju kepada produksinya dengan biaya yang lebih besar. Begitu Pak Ardi. Ya, secara prinsip saya bisa menerima logika itu. Jadi kuncinya kan di pasar tadi, membentuk tim dengan 100 orang itu ya bisa jadi ada yang mudah, bisa langsung karena sudah ada jaringan.
Bisa juga yang merembet memang dia dari kelompok-kelompok kecil cuma 10 orang, 20 orang. Merembet gitu, sampai ketemu 100, 200 itu. Ya tidak mudah juga untuk sekali pertemuan itu 100 orang tertarik semua, kemudian untuk langsung jadi tim pemasar. Nah, karena kan mesti menyamakan persepsi masalah kemandirian. Itu. Jadi kami usul dan kemungkinan kami bisa kerjasama kalau dari pusat merintis dululah produksi awal. Kemudian kami di daerah itu bisa ngambil produk ya seharga paling minimalis lah berapa, seperti orang kulaan aja. 2 juta. Nah, kita pasarkan, kita rasakan kualitas produknya, keistimewaan produknya, daya saing dengan produk lain gimana. Atau memang kita komitmen apapun produknya karena dari awal mungkin ada kekurangan kita maklum. Nah, itu kan Baik. karena tujuannya mandiri kan gitu. Tapi kalau langsung yang 35 juta walaupun ada pelatihan, walaupun di training untuk pemasaran, mengumpulkan 100 orang itu nggak mudah, itu biaya tersendiri itu. Nanti kami terbius dengan hitungan matematika, tapi realitanya pemasarannya susah. Nah ini kalau memang dari pusat bisa memfasilitasi pusat produksi kecil-kecilan dulu lah dari awal. Separuh menu itu banyak dari 35 juta itu pasarkan dulu, calon-calon kan ini masarkan gitu. Kemungkinan bisa, tapi kalau yang 35 itu langsung kemungkinan ya saya juga berat. Bukan karena nggak ada modalnya, spekulasi usahanya yang terlalu tinggi. Gitu. Itu dari saya, dari Jogja. Baik. Oke, Mas Ardi, alhamdulillah bagus banget sarannya. Bagus sekali. Jadi begini Mas Ardi. Jadi pada intinya kami kalau ada yang seperti itu mengakomodir. Ini apa namanya? Kita akan membuat pesanan yang sudah dipesan. Begitu ya Mas Ardi ya? Betul, betul. Nah, mengakomodir. Insya Allah kita akan selalu fleksibel karena bisnis itu harus fleksibel. Kemudian juga menghitung resiko-resiko yang istilahnya boleh dikatakan kita dalam arti baru ya dengan teman-teman gitu ya. Kalau kita kan sudah lama dari 2017 itu. Jadi untuk meyakinkan teman-teman tentu butuh waktu gitu kan seperti itu. Jadi kita akomodir Pak, yang penting MOU, setelah MOU nanti mau pemesanan kapan monggo Pak. Ya siap, bisa Ya. develop secara teknis Jadi kerjasamanya bagaimana. Jangan lupa nanti kalau request seperti itu, ini kan untuk sekolah-sekolah, instansi, tempat ibadah, itu bagus banget yang kemasan 5 liter Pak. Alhamdulillah di daerah Depok itu bagus untuk instansi-instansi itu, terutama instansi bukan pemerintah ya, dalam arti swasta, sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan lain-lainnya itu di sini justru yang paling laku ada yang 5 liter. Di sini ya Pak ya, di perkotaan ini. Nah, Ya. itu. Jadi silakan Pak, nanti intinya Pak Ardi diakomodir. Insya Allah setelah MOU, monggo ada request saja pesanan sama Pak Samsiri. Pak Samsiri, saya mau pesan cuci baju katakanlah 200 piece, cuci piring 200 piece untuk membentuk pasar. Monggo Mas, monggo. Itu yang saya harapkan. Oke. Kembali ke Pak Samsiri, ayo Pak Sam. Ya, kira-kira seperti itu Pak Ardi ya. Kita sifatnya memang fleksibel dalam rangka untuk membentuk pasar. Ya, bagaimana terbaiknya bisa kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah tadi Pak Ardi sebagai calon ketua KMM di wilayah segera saja MOU dengan kami, sehingga nanti setelah MOU itu akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya Pak.
ya mengenai teknis pelaksanaannya sampai terbentuknya tim KMM di wilayah Bapak, itu kita bisa bicarakan lebih lanjut teknisnya setelah Pak Ardi atau teman-teman yang lain itu MOU dengan kami. Sebab kalau belum ada MOU kita juga mau gimana, sementara itu hal apa namanya menjadi satu kekuatan ya, penting dalam hal kerjasama itu adanya MOU gitu kan. Seperti itu Pak Ardi ya. Jadi nanti Pak Ardi dan juga rekan-rekan yang lain di wilayah yang lain, kota-kota yang lain, monggo ya silakan segera MOU dengan kami. Setelah itu kita bahas lebih rinci tentang detail pelaksanaannya ya. Kita bicarakan. Siap. Ya, yang paling penting adalah pembentukannya KMM dulu Pak di setiap wilayah. Karena ini akan menjadi apa namanya menarik perhatian ya bagi masyarakat. Bukan satu itu, yang kedua adalah pintu gerbang untuk ini, untuk yang lain-lain. Jadi pintu gerbang. Jadi kita teman-teman untuk kita akan memproduksi hal lain-lain yang sesuai dengan roadmap kita. Salah satunya adalah memproduksi gula semut, memproduksi madu, memproduksi dan sebagainya yang nanti diserahkan ke KMM karena kita memang ada permintaan untuk ekspor. Baik. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan, untuk MOU itu ada batasan waktu perjanjian apa untuk selamanya dan ke depan sampai diwariskan juga ke anak cucu ke depannya, dan apa MOU itu bisa diputus sepihak Pak? Ya, ini pertanyaan Pak. Ya. Ya, jadi gini. Untuk MOU itu ada perpanjangan. Itu ada setahun itu ada berpanjang. Nah, kita bisa mengevaluasi kalau MOU itu diperpanjang atau tidak. Tetapi teman-teman juga punya hak untuk memperpanjang atau tidaknya MOU, itu kan hak teman-teman sesuai dengan kesibukan. Mungkin di tahun-tahun berikutnya tiba-tiba bukan lebih sibuk. Nah, itu jadi kita artinya MOU itu adalah sebuah musyawarah. Diperpanjang, alhamdulillah. Nggak diperpanjang, ya mungkin karena belum pas gitu. Misalnya MOU itu 1 tahun. Nah, artinya 1 tahun dimulai dari aktivitas, bukan MOU-nya. Jadi MOU-nya umpamanya sekarang, aktivitasnya nanti bulan depan, jadi dimulainya evaluasinya mulai bulan depan. Jadi kita akan mengevaluasi MOU tersebut dengan cara apa? Mungkin diskusi tentang market. Kita juga mungkin ada kekurangan, kita minta advisor dari teman-teman. Ya, mungkin juga dari teman-teman ada kelemahan, kita ngasih advisor. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman ketika teman-teman MOU ya itu ada waktu ya sekitar 1 tahun ya untuk bisa membentuk pasar ya dengan teknis-teknis yang mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Artinya dengan MOU itu memang ada batasan. Kenapa? Karena jangan sampai nanti sudah ada MOU tetapi tidak ada pergerakan ya. Kalau MOU tidak ada pergerakan tentunya juga ini akan menghambat ya menghambat nanti program-program kita. Ya kalau nanti ternyata sudah MOU ternyata ada kesibukan tidak bisa aktif, tentu akan digantikan oleh orang lain yang bisa aktif agar program ini bisa terwujud. Ya, tetapi teman-teman tadi ya punya waktu 1 tahun untuk membentuk pasar, sehingga dengan itu program kita ini bisa berjalan. Jadi tidak tiba-tiba MOU besok langsung produksi, nggak begitu ya. Ya, jadi ada masa ya. Boleh sebulan, boleh 2 bulan, nah atau dalam waktu 1 tahun itu tadi membentuk pasar di wilayahnya teman-teman ya semua. Tapi kalau memang bisa lebih cepat terrealisasi ya setelah MOU itu ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak tadi ya jadi tidak perlu khawatir tadi teman-teman
ketika MOU udah langsung harus nyetor uang produksi sekian puluh juta, tidak begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Ya, jadi nanti terkait file MOU-nya bisa saya kirimkan ya ke apa namanya, melalui WA. Baik, ini ada pertanyaan Pak Suban. Mohon maaf bertanya terkait evaluasi MOU yang dimaksud itu bagaimana? Apakah setiap tahun harus bayar kembali atau ada syarat minimal produk yang dapat terjual? Bagaimana? Enggak. Enggak masuk. Ya, teman-teman, Mas Fahmi kemarin itu harus adalah kita sekitar 3 bisnis itu ada bisnis boleh dikatakan kita pun memilih sebuah bisnis yang udah masuk. Kita pun memilih sebuah bisnis yang memang tidak banyak digeluti orang, tetapi punya pangsa pasar yang luas. Jadi artinya dalam 1 tahun itu, jikalau nanti evaluasinya dalam 3 bisnis itu tidak ada yang jalan, tentu kita pun juga nggak mau MOU lagi walaupun MOU itu bayar, tentunya seperti itu. Karena bagaimanapun juga visi dan misi kita yaitu adalah bagaimana memeratakan perekonomian, menguatkan ekonomi masyarakat. Visi kita dan misinya adalah dengan melaksanakan program-program yang telah kita tentukan. Ya kan? Jadi kalau umpamanya teman-teman berpikir bahwa MOU itu dengan MOU itu kan teman-teman bayar MOU itu selama 1 tahun itu, bukan berarti juga nanti diterima sama kita evaluasi juga. Nah kalau evaluasinya bagus kita MOU dilanjutkan. Tapi kalau kira-kira tidak berjalan yang hal yang kemarin itu yang 3 program itu, ya tentu walaupun bayar pun kita juga tidak melanjutkan, karena kan buat apa dilanjutkan untuk program tidak jalan, kan seperti itu. Kan merugikan Bapak juga, kita juga programnya juga akhirnya tidak berhasil dengan baik. Misi kita adalah memang sekitar 5 sampai 7 tahun itu sudah membuat perekonomian yang besar. Salah satunya karena kan kemarin roadmap kita itu adalah membuat perkebunan aren di setiap provinsi. Nah, apa itu perkebunan aren itu? Untuk membuat bioetanol. Salah satu untuk bahan bakar yaitu pengganti bensin. Nah, jadi salah satunya adalah nanti dikerjakan oleh KMM. Nah, kalau KMM umpamanya yang kecil kayak sabun, kemudian nanti ternak ya, ada ternak bebek, atau kemudian itu kan nanti ada pembuatan, kalau gula semut itu kan nanti setelah proses penanaman aren itu berjalan. Nah itu memang kita ekspor orientasi, termasuk juga cacing tanah juga adalah bagian dari ini kita memproduksi dengan KMM, bagaimana memproduksi dengan skala besar. Nah, dengan bantuan teman-teman tentu bisa diproduksi kan skala besar. Itu aja. Jadi begitu ya Mas Fahmi ya tentang MOU itu. Nah, tetapi juga teman-teman juga berhak untuk tidak melanjutkan, nggak ada masalah.
Mungkin ada kesibukan dari teman-teman, kan seperti itu bisa jadi. Oke, Pak Suami, bisa jelas? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Baik, itu terkait apa namanya home industry sabun ya. Dan juga tadi Bapak Mas Subhan memaparkan beberapa peta bisnis kita yang akan kita garap bersama dalam waktu ya setahun, 2 tahun hingga jangka waktu 7 tahun ya. 7 tahun Bisa itu mencapai harus sudah membuat perkebunan. ya membuat perkebunan ya dalam Harus waktu sudah. 7 tahun. Kemudian yang paling ya nomor 2 mungkin setelah produksi sabun itu kalau tidak salah informasinya ini ada tentang ternak bebek petelur Pak Subhan. Mungkin bisa disampaikan sekilasnya. Baik. Jadi Jadi untuk bebek petelur, kenapa bebek petelur adalah ini apa namanya merupakan bagian dari program kita. Satu, kita telur itu adalah sumber protein yang cukup tinggi. Kemudian masyarakat membutuhkan juga cukup tinggi. Dengan variasi sekarang sudah banyak sekali produk-produk telur bebek, nah, maka kita melirik untuk menjadi salah satu alternatif jika ada kenaikan-kenaikan dari telur ayam itu biasa, ya itu bisa beralih ke situ. Kemudian pangsa pasarnya itu sangat terbuka luas untuk telur bebek itu. Nah, di samping itu PT Bina telah membuat suatu substitusi makanan yang sudah terbukti ampuh, yaitu menyehatkan bebek agar tidak lumpuh. Kemudian konstanitas dari bertelur, ya, kita menggunakan konstanitasnya itu adalah sekitar dalam 2 hari bebek yang sudah stabil bertelur tetap selalu bertelur, sehingga secara rasionya itu adalah sekitar 50%. Kalau umpamanya 1.000 bebek berarti kurang lebih kita sebenarnya mematoknya adalah 40%. Jadi 40% itu selalu bertelur tiap hari dengan apa namanya suplemen yang kita rancang khusus ya untuk dan terbukti ini sudah bagus. Dari kita punya peternakan sekitar 3.000 hidup kemarin Pak Paminanya itu, jadi artinya ini sudah apa namanya sudah terbukti sangat menguntungkan. Kemudian di floor ke masyarakat tentu akan menikmati keuntungan tersebut. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Subhan. Jelas tentang ternak bebek petelur yang nanti teman-teman juga bisa garap ya setelah berjalannya home industri sabun ya. Nah, kenapa tadi? Karena dengan berjalannya home industri sabun ya itu teman-teman sudah memiliki tim ya KMM komunitas ya, sehingga dengan itu nanti akan membuka peluang untuk bisnis-bisnis lainnya itu bisa berjalan lebih mudah ya. Tapi kita harus ada fokus yang kita kerjakan terlebih dahulu di awal ya, yang terkait dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari ya, yaitu sabun cuci piring dan cuci baju ya. Jadi teman-teman yang mau minta nanti file presentasi ke kami ya, saya tadi tulis nomor kontak di chattingan ya. Silakan Bapak Ibu lihat chattingan, situ ada nomor WA saya tulis atau mungkin saya sebutkan ya di rekaman ini ya. Nomornya adalah boleh Bapak Ibu catat ya 0821 2577 1557 ya. Saya ulangi 0821 2577 1557. Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang ingin minta file presentasi atau mungkin nanti rekaman ini jika sudah saya upload di YouTube ya akan saya berikan link rekaman videonya ya. Bapak Ibu bisa catat nomor WA saya dan kontak saya terkait juga nanti
dengan pelaksanaan MOU ya, bagaimana tata cara pelaksanaan MOU, teknis-teknis seperti apa nanti bisa dikoordinasikan dengan saya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau masih ada yang ditanyakan ya, baik terkait yang home industry sabun ataupun mungkin tadi ada pertanyaan untuk apa namanya ternak bebek, monggo. Silakan. Ada Pak siapa ini? Ya. Ada Pak Andi ya, Pak Andi Saleh mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Andi? Ya, terkait sabun ataupun ternak bebek. Ya, sebelum acara ini kita tutup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan Pak Suban. Baik. Mungkin kata-kata apa namanya penutupannya dari Pak Suban, mungkin kesimpulan dan ininya. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya, dan kami sebagai Direktur PT Vina Chemical memohon maaf bila ada kekurangan dalam kalau siap MOU silakan menghubungi Pak Samsuri. Nah, adapun kita metode pemasaran kita, selamat datang Bu Hajah Mia. Nah, jadi kita mengakomodir ya apa namanya teman-teman permintaannya. Yang paling penting kita bentuk KMM dulu. Nah, kemudian jika nanti ada request sudah barang tidak jadi, monggo langsung ke Pak Samsuri, ya kan? Nah, setelah kalau yang kira-kira langsung mau produksi juga monggo dihubungkan dengan Pak Samsuri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti itu untuk kesempatan kali ini. Ya, jadi termasuk tadi ada Bu Mia ya yang baru masuk ya. Mohon maaf ya kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, atau mungkin ada Bu Mia, ada yang mau ditanyakan dari Bu Mia yang baru masuk, Ibu Hajah Mia. Mungkin Bu Hajah Mia itu bisa mendengar. Oh iya, silakan Bu Hajah Mia. Silakan, tadi sudah buka mikrofonnya. Saya ikut aja. Oh. Tinggal di mana Ibu Hajah Mia? Di Cilincing, Kalibaru. Cilincing, Kalibaru. Baik. Dekat ya Bu Mia. Ya, baik, mudah-mudahan nanti video rekaman ini bisa kami share ya kepada Bapak Ibu semua. Ya, jadi nanti bisa lihat di grup-grup WA kami ya, baik WA grup saya ataupun WA grup dari kawan-kawan kita yang Bapak Ibu dapat undangan di situ. Demikian untuk kesempatan kali ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sekaligus mohon maaf lahir batin. Ya, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuri, makasih Pak Subhan. Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.